Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي رفع السماوات بالغير عمادا وخفض الأرض لمهادا ونصب الجبال لأوتادا وججم الأمور لعبادا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود أحمد. اللهم
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha bi fi'li ta'at. Wattaqullaha kama amara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan mengucap alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada siang hari ini kita berkumpul melaksanakan kewajiban kita di sela-sela kewajiban kita yang lain mencari nafkah. Kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik untuk melaksanakan kewajibannya. Tentu kita bersyukur dan selalu berdoa, mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan senantiasa menjadi amal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita tergolong menjadi umatnya sebagai abdan syakuran, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melaksanakan sunnah yang beliau ajarkan. Kelak di akhirat kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kami berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah kaum muslimin. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berupaya melaksanakan perintahnya dan berupaya keras untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Allah berjanji di dalam Al-Quran akan mempermudah urusan orang-orang yang bertakwa. Allah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan solusi dari setiap masalah orang-orang yang bertakwa. Allah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari jalan yang tidak ia duga-duga. Allah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali bertakwa kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang paling besar kecuali bermaksiat kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada di Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Di tempat yang mulia ini, kita juga berada di bulan mulia yang disebut dengan bulan Muharram. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Dari ke-12 bulan tersebut Allah memilih 4 bulan yang disebut dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Alhamdulillah, kita diberikan usia panjang berada di bulan haram, bulan Muharram pada tahun 1448 Hijriah ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan sepatutnya kita lakukan sebagaimana diperintahkan oleh Rasul dan Allah di dalam Al-Quran ketika kita berada di bulan haram. Yang pertama, ketika kita berada di bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Sebabnya dikarenakan bulan haram ini adalah bulan yang baik untuk kita mengumpulkan bekal ketakwaan. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan ketakwaan merupakan salah satu kebaikan yang lebih baik lagi apabila dilakukan di bulan-bulan haram. Syekh Imam Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya, wa ma'nal haram anna ta'ata fiha aktsaru thawaban wa anna al-ma'siyata fiha a'dhamu wizran. Yang dimaksud dengan bulan haram yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi, bahwasanya setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan tersebut
maka pahalanya lebih besar dan berlipat. Dan dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram tersebut, maka dosanya pun akan lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Tentu kita mengetahui bahwa dalam ajaran Islam, setiap amal kebaikan itu bisa saja dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Sesungguhnya amal anak cucu Adam itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu asyri amsalha ila 700 di'afin. Ada orang yang melaksanakan satu kebaikan, maka ia berpotensi mendapatkan 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali kebaikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendukung pelipat gandaan pahala itu adalah tempat. Kita tahu orang yang salat di Masjidil Haram, orang yang salat di Masjid Nabawi, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang salat di luar kedua masjid ini, dikarenakan Allah memuliakan tempatnya. Yang kedua, pelipat gandaan pahala itu bisa disebabkan karena waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang ketika kita melaksanakan amal kebaikan, maka pahalanya tidak diberikan 1, bahkan bisa 10 dan sampai 700 kali lipat. Dan alhamdulillah, bulan Muharram ini termasuk bulan di mana apabila kita melaksanakan kebaikan, maka pelipat gandaan pahala tersebut didapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ketika kita berada di bulan haram, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Kita diperintahkan khusus di bulan haram jangan melakukan perbuatan zalim dan perbuatan dosa, dikarenakan perbuatan zalim yang dilakukan di bulan Muharram, di bulan-bulan haram, maka dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan di luar bulan haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perbuatan zalim yang kita kenal di dalam syariat Islam ada 2. Yang pertama, zalimun li nafsi, perbuatan zalim pada dirinya. Yang kedua, zalimun li ghairi, zalim kepada orang lain. Zalimun li nafsi adalah sebuah perbuatan melanggar larangan Allah atau melaksanakan larangan Allah, melanggar perintahnya. Lalu apabila dia melaksanakan itu, maka dosanya hanya ditanggung pada dia dan tidak berdampak kepada orang lain. Seperti ada orang yang meninggalkan salat, ada orang yang meninggalkan puasa wajib, ada orang yang meninggalkan tidak melaksanakan haji dan umrah padahal mampu, ada orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu mengeluarkannya, maka dosanya disebut dengan zalimul li nafsi, dosa pada dirinya dan berkaitan hanya dia dan Allah saja. Yang kedua, ada dosa zalimul li ghairi, dosa yang apabila dilakukan maka dampaknya bukan dirasakan pada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak kepada orang lain. Untuk menembus dosa-dosa ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengakui kesalahan. Kita merasa sedih dan berniat dalam hati tidak akan melakukan lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu bulan Muharram ini adalah bulan yang baik untuk kita berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram ini juga merupakan momen terbaik bagi kita untuk introspeksi diri, menghisab diri kita. Sejauh mana usia yang Allah berikan kepada kita telah kita gunakan dengan baik. Sejauh mana ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita lakukan dengan kebaikan. Sejauh mana harta yang kita peroleh sudah diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang baik. Sejauh mana jasad yang Allah berikan kepada kita telah kita gunakan dalam kebaikan, agar kelak di yaumil qiyamah hisaban-hisaban yang Allah berikan kepada kita diringankan oleh Allah, karena kita sering menghisab diri kita di dunia sebelum kita dihisab kelak di akhirat. Kita diingatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Umar. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kalian di dunia ini sebelum kalian dihisab kelak di yaumil qiyamah.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita di bulan mulia ini agar kita menjadi orang mulia dengan ketakwaan sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، ويا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين واقنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.